Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi dalam Tuhan. Senang bisa bertemu kembali dalam program Pagi Menyapa yang rutin tiap hari Rabu di channel multimedia GKJ Purworejo. Pagi ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, marilah kita mendasari segala sesuatunya dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan pagi ini satu ayat akan saya ambilkan dari 1 Samuel 1 ayat yang ke-8. 1 Samuel 1 ayat yang ke-8 yang demikian. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu nanti bisa membaca perikop secara keseluruhan dalam 1 Samuel pasal yang pertama, dari ayat 1 sampai 20, menceritakan tentang peristiwa lahirnya Samuel dan juga kisah Hana yang merasa bersedih hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam sebuah keluarga, tidak ada keluarga yang sempurna. Dua orang berdosa berkumpul dalam satu rumah yang sama. Tidak ada seorang pun yang sanggup mencintai dengan sempurna. Karena itu dalam sebuah keluarga pasti akan ada sebuah persoalan. Mengharapkan sebuah keluarga tanpa persoalan hanyalah sebuah impian. Tapi yang paling penting bukanlah kita menghindari persoalan besar dalam keluarga kita, tetapi bagaimana kita menyikapinya dengan cara yang benar. Nah, itulah yang dihadapi dan disikapi oleh Hana. Awalnya hidup Hana dan keluarga terlihat bahagia. Tetapi seiring berjalannya waktu, Hana yang artinya kasih karunia, tetapi hidupnya ternyata penuh dengan duka nestapa. Bagaimanapun menjadi putus asa bukanlah sebuah pilihan bagi Hana. Di awal pernikahannya Hana mungkin merasa hidupnya bahagia. Elkana suaminya tampaknya bukan seorang laki-laki biasa. Dia berasal dari keluarga kaya, terpandang. Nah, ini ditunjukkan dengan silsilah keluarga dari Elkana. Elkana bukan hanya kaya, tetapi penuh dengan cinta. Elkana memberikan porsi cinta yang lebih kepada Hana, istri yang pertama. Elkana selalu berusaha menghibur hati istrinya yang berduka. Tetapi seorang pria yang berlimpah harta dan cinta, apakah itu sebuah dambaan bagi setiap wanita? Ternyata itu bukan jaminan bahagia. Sebuah keluarga bukan hanya tentang cinta dan kaya. Hana memahami betapa tidak berharganya cinta dan harta apabila keluarga tertimpa prahara. Apa persoalan yang terjadi dalam keluarga Elkana dan Hana? Hana tidak bisa memiliki keturunan. Dia mandul. Dan pada saat itu, pada masyarakat kuno waktu itu, kemandulan bukanlah sebuah persoalan yang gampang. Kemandulan bahkan bisa dipandang sebagai sebuah aib bagi seorang perempuan. Kemandulan berarti tidak ada masa depan. Tidak memiliki anak laki-laki, artinya warisan silsilah keluarga itu akan putus. Kekayaan yang dikumpulkan tidak bisa dipertahankan sesuai harapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Hana tidak hanya tidak memiliki anak laki-laki,
tetapi dia tidak memiliki anak sama sekali. Dan ini jelas menakutkan bagi Hana. Bagaimana kehidupannya kelak jika tidak memiliki keturunan? Apakah dia akan hidup berdasarkan belas kasihan madunya, Penina? Ya, kalau mereka berbelas kasihan. Kalau tidak, Hana akan mengalami hidup yang sendirian. Mengingat begitu pentingnya keturunan dalam budaya kuno waktu itu, maka praktek yang lazim apabila seorang suami mengambil istri tambahan bila istri pertamanya mengalami kemandulan. Poligami adalah sebuah konsekuensi yang hampir pasti bagi seorang istri yang tidak mampu memberikan anak bagi suaminya. Nah, itulah yang menimpa Hana. Kemandulan berarti siap untuk diduakan. Prahara yang menimpa keluarga Elkana dan Hana ketika Elkana mengambil Penina sebagai istri yang kedua. Dan persoalan Hana tidak hanya diduakan, tetapi dia juga mengalami penderitaan, penghinaan dari Penina. Ini membesarkan hati Hana. Ketika tiap tahun mereka, keluarga Elkana ini selalu datang ke rumah Tuhan. Di sana, Penina senantiasa menghina Hana karena kemandulannya. Nah, di tengah kemandulan dan penghinaan yang dialami oleh Hana, Elkana memang memberikan penghiburan. Dan sayangnya, sepertinya Elkana tidak tahu cara terbaik untuk mengungkapkan cintanya. Dia hanya memberikan penghiburan ketika Hana bersedih hati, karena dianggapnya Hana mandul, tidak bisa memiliki anak. Itu. Tetapi Elkana tidak bisa memahami bagaimana Penina senantiasa menghina setiap tahun, setiap waktu kepada Hana. Dan ini yang tidak bisa diterima oleh Hana. Dan tidak hanya diduakan, tidak hanya mengalami kemandulan, tidak hanya mengalami penghinaan dari Penina, tetapi satu hal lagi yang membuat Hana menjadi sedih. Dia disalah mengerti oleh Eli, hamba Tuhan yang mengepalai rumah Tuhan di Silo. Ketika Hana datang ke rumah Tuhan dan berdoa, Imam Eli mengatakan bahwa Hana adalah seorang perempuan dursila yang suka bermabuk-mabukan. Dipikirnya hanya akan mengotori rumah Tuhan. Betapa kesedihan yang terus-menerus yang ditambahkan pada Hana. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita pernah berada dalam situasi yang sama. Ada persoalan berat di rumah. Suami tidak bisa memahami, hamba Tuhan tidak mampu memberikan pertolongan. Kesalahpahaman seperti itu yang membuat seseorang menjadi sakit. Tetapi bagi kita, anak-anak Tuhan, sebuah persoalan bukanlah akhir perjalanan. Persoalan adalah cara Tuhan untuk membawa kita menuju kepada sebuah kemenangan. Hana tidak menyerah. Dia memilih berserah kepada Tuhan. Hana berdoa. Hana datang pada pribadi yang tepat, yaitu Tuhan Allah. Hana berdoa dengan ketulusan, Hana berdoa dengan kerendah hatian, dan Hana berdoa dengan iman. Nah, inilah yang kemudian didengar oleh Tuhan. Dan kita tahu pada akhirnya Hana dibukakan kandungannya dan dia akan melahirkan seorang nabi besar, yaitu Samuel. Nah, apa yang dialami oleh Hana sebenarnya bukanlah sebuah persoalan personal, persoalan pribadi, tetapi
bukan hanya tentang keluarga Elkanah, tetapi ini tentang Israel, umat Tuhan. Tuhan punya rencana yang lebih besar dalam kisah ini. Tuhan punya rencana yang besar dalam kesedihan Hana, dalam penderitaan Hana. Melalui Samuel nanti yang akan lahir dari Hana, Tuhan memilih Saul untuk membebaskan bangsa Israel dari Filistin dan memakai Samuel untuk mengangkat Daud menjadi raja di Israel. Jadi inilah kisah Hana yang mengarah pada rencana Tuhan yang besar. Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini kita melihat bahwa Tuhan seringkali memakai kita lebih daripada yang kita minta atau harapkan atau doakan. Hanya berdoa untuk memiliki anak, tetapi ternyata Tuhan memberikan lebih. Anak ini yang lahir adalah anak yang membawa berkat bagi banyak orang. Bukan hanya untuk menghapuskan aib dari istri Hana, tetapi menjamin masa depan. Tuhan memberikan perjanjian yang sesuai dengan perjanjian yang telah diberikan pada umat Israel. Bapak Ibu Saudara, semoga melalui permenungan tentang kisah Hana mendorong kita, keluarga-keluarga Kristen, bahwa ketika ada persoalan dalam keluarga kita, datanglah pada Tuhan. Datanglah dengan penuh ketulusan, dengan penuh kerendah hatian, dan penuh iman. Meyakini bahwa ada jalan terbuka dan selalu ada rencana Tuhan yang besar dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi ini, mengingatkan kepada kami bahwa dalam kehidupan kami tidak mungkin tidak ada persoalan. Tetapi bagaimana ketika kami menghadapi persoalan itu, kami menghadapinya bersama dengan Tuhan. Dan kami meyakini bahwa di setiap persoalan yang kami hadapi, baik itu pribadi, baik itu dalam keluarga, kami meyakini ada rencana Tuhan yang besar yang telah Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Biarlah firman ini menguatkan kami untuk kami lebih bersemangat di dalam menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, dan selamat jadi berkat. Tuhan memberkati.